Kesempatan ini saya ingin membahas tentang uh, ada dua bahasan ya. Yang pertama ada landasan filosofis sebuah organisasi, yang kedua tentang tipe organisasi. Tipe organisasi ini adalah lanjutan dari pertemuan sebelumnya ya. Akan tetapi uh, di sorry sorry Oke, akan tetapi pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan dulu terkait dengan landasan filosofis ya. Untuk selanjutnya nanti teman-teman bisa baca, bisa membacanya. Sorry ya, mudah-mudahan agak kelihatan sama teman-teman. Uh, Ketika berbicara landasan filosofis sebuah organisasi, uh, ini dibutuhkan pikiran-pikiran yang memang mendalam ya, khususnya bagi teman-teman. Karena dulu saya pernah diskusi panjang terkait dengan mata kuliah organisasi nirlaba ini arahnya mau dikemanakan kan itu. Ternyata didiskusikan waktu itu begitu alot, lama dan lain sebagainya terkait manajemen organisasi nirlaba. Ada yang mengatakan manajemen organisasi laba itu hapus saja, tapi di sisi lain dipertahankan karena ternyata di belahan dunia sebelah sana di luar negeri organisasi nirlaba ini itu kajian yang sangat luar biasa ya. Coba teman-teman nanti lihat atau saya bisa share ya buku-buku tentang organisasi profit dan non profit, wah begitu banyak sekali ya, termasuk banyak guru besar atau profesor-profesor yang menulis tentang itu. Oleh karenanya ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Harapan dari diskusi di tahun 2009 kalau nggak salah. Kira-kira harapan dari teman-teman mahasiswa setelah menerima manajemen organisasi nirlaba itu harapannya apa? Waktu itu disimpulkan harapannya adalah teman-teman mampu merintis sebuah organisasi, kira-kira begitu. Rasanya merintis atau membangun atau membuat atau bisa jadi menumbuhkan atau menghidupkan kembali organisasi. Oke, dalam landasan filosofis itu minimal ada tiga ya. Ada landasan aksiologis, ontologis, dan epistemologis kan. Dan tapi pembentukan dan pemberdayaan organisasi senantiasa berpijak pada aliran-aliran filsafat tertentu, aliran falsafi. Ya. Kenapa hal itu dilakukan? Karena dalam perspektif filsafat berpikir mendalam tentang suatu hal itu sudah masuk pada wilayah filosofis. Ya. Berpikir mendalam. Yang selanjutnya, oke, inilah bahasan yang saya akan sampaikan. Uh, Ketika berbicara tentang persoalan landasan filosofis, maka ada beberapa hal. Yang pertama berbicara tentang penentuan arah dan tujuan organisasi. Penentuan arah dan tujuan organisasi ini itu dipikirkan begitu mendalam, dan saya yakin bagi teman-teman yang tidak terbiasa berpikir tentang arah dan tujuan organisasi, memikirkan tentang tujuan organisasi, itu akan mengalami kesulitan. Yang kedua, menentukan isi dan materi, artinya berbicara tentang persoalan bobot. Kalau seandainya berdiri sebuah organisasi, kira-kira organisasi apa? Kan itu. Apa yang relevan, termasuk juga nanti ada analisis lingkungan, kan, analisis lingkungan, analisis situasi kondisi, kan, landasan sosiologis dan lain sebagainya. Yang ketiganya menentukan strategi dan cara mencapai tujuan. Ini terkait dengan persoalan landasan filosofis dalam membentuk, membangun, menumbuhkan sebuah organisasi. Ketika berbicara landasan filosofis, minimal terkait dengan 5 landasan filosofis. Yang pertama adalah uh, uh, perennialisme. Perennialisme ini lebih menekankan pada keabadian, atau tentang keutuhan, kekokohan sebuah organisasi, atau harusnya kemunculan sebuah organisasi, idealnya sebuah organisasi, ya. Kebenaran dan keindahan dari organisasi uh, sebagai sebuah karya, produk, atau bahkan di kemudian hari menjadi sebuah warisan budaya, kan? Dan dampak sosial tertentu. Perennialisme membicara tentang dampak sosial tertentu, artinya ketika lahir sebuah organisasi itu dampaknya apa, mau memberikan apa, kan itu pada masyarakat. Oke, sehingga akhirnya aliran ini lebih berorientasi pada ke masa lalu, artinya berbicara oh, perspektif dari peristiwa-peristiwa yang terjadi untuk kemajuan masa yang akan datang. Yang kedua berbicara tentang esensialisme. Esensialisme ini menekankan pada pentingnya pewarisan budaya. Artinya mesti ada sesuatu yang diwariskan untuk generasi yang akan datang. Dan pemberian pengetahuan dan keterampilan pada pengurus dan masyarakat. Artinya harus ada sesuatu karya yang diberikan untuk kemajuan masyarakat,
agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna, kan kira-kira. Aliran ini menjadi berorientasi pada masa lalu juga. Yang ketiganya, eksistensialisme. Landasan eksistensialisme ini menekankan pada individu sebagai sumber pengetahuan. Artinya seseorang yang berpikir mendalam di situ itu adalah sumber pengetahuan yang di kemudian hari dari ide dan gagasannya dapat melahirkan sebuah organisasi yang luar biasa, atau sebuah organisasi yang dapat menyelesaikan berbagai persoalan, dapat menangani berbagai persoalan di masa yang akan datang. Tentang apa? Tentang makna kehidupan. Artinya memikirkan lahirnya sebuah organisasi untuk memaknai kehidupan, untuk memaknai dan mengisi kehidupannya untuk masa depan. Untuk memahami kehidupan seseorang mesti memahami dirinya sendiri. Artinya ketika seseorang berpikir tentang organisasi, maka secara tidak langsung dia memahami dirinya sendiri, mencoba memahami dirinya sendiri, dan mencoba memahami diri orang lain. Lalu di kemudian hari orang-orang akan banyak berkumpul di situ dan sama-sama memahami satu sama lain. Yang keempat, ini berbicara tentang progresivisme, landasan filosofis progresivisme. Landasan ini menekankan pada pentingnya melayani. Pentingnya melayani. Teman-teman, dalam kehidupan organisasi, kadang-kadang kita berpikir apa yang bisa kita berikan, apa yang bisa kita lakukan. Ya, berarti melayani. Melayani. Yang pertama melayani, yang kedua memahami perbedaan individu. Karena ternyata dalam kehidupan bermasyarakat mau tidak mau kita mengalami perbedaan atau terdapat perbedaan-perbedaan individu, akan tetapi ketika ada satu misi yang sama dalam sebuah organisasi, maka itu akan sama-sama dipahami. Variasi pengalaman, terus terang saja ketika orang berkumpul itu banyak pengalaman, mungkin yang dari Garut, Tasik, Bandung, Jawa dan lain sebagainya itu berbeda latar belakang dan berbeda pengalaman. Akan tapi ketika masuk sebuah organisasi, maka pengalaman-pengalaman itu akan dijewantahkan dalam sebuah aktivitas organisasi. Yang kelimanya, rekonstruksivisme. Rekonstruksivisme ini berbicara tentang kolaborasi lanjutan dari aliran progresivisme dan rekonstruksisme. Rekonstruksisme ini lebih menekankan tentang pemecahan masalah. Artinya, ketika teman-teman berpikir, lalu berkumpul, lalu adu argumentasi, lalu bersilang pendapat, dan lain sebagainya di situ, maka pada hakikatnya di kemudian hari berharap dan berkeinginan untuk memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi. Persoalan yang dihadapi itu bisa saja persoalan pribadi, persoalan kelompok, atau persoalan-persoalan yang lainnya. Oke, landasan selanjutnya berbicara tentang ontologi landasan filosofis, maka akan berbicara tentang landasan ontologis. Ketika berbicara landasan ontologis, yang pertama itu yang dipikirkan tentang hakikat yang ada, artinya tentang sesuatu yang ada, yang dalam tanda kutip metafisik ya. Artinya adanya yang ada hanyalah yang ada, yang suka mengada-ada sebenarnya tidak ada. Yang sebenarnya ada itulah yang ada, kan itu ada pendapat, ada ungkapan-ungkapan mutiara terkait dengan landasan filosofis sebuah organisasi tentang yang ada. Ini yang dipikirkan. Ketika seseorang terjun di organisasi dan memikirkan organisasi, bisa saja dia bukan hanya berpikir tentang ke apa dan bagaimana dia harus melakukan menjalani kehidupannya, akan tetapi dia merefleksikan tentang sesuatu yang mengejawantahkan tentang refleksi keberadaannya itu dari tugas fungsi yang ada. Artinya adanya Allah menugaskan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Apa saja yang dilakukan terkait apa saja? Kalau ontologi terkait dengan situasi jasmani, artinya lahir rohani, lahir batin kan. Nah, termasuk juga asal usul kehidupan, fungsi dan peran manusia, dan termasuk juga di dalamnya fungsi dan peran organisasi. Jadi harus ada jasmani organisasi gitu ya. Harus ada nilai yang terdalam dalam organisasi yang termasuk juga berbicara asal usul keberadaan. Asal usul keberadaannya itu artinya latar belakang lahirnya organisasi itu untuk apa. Oke, itu berbicara landasan ontologis. Landasan epistemologisnya ini berkaitan dengan teori pengetahuan organisasi. Yang di sini biasa dikatakan erat kaitannya dengan landasan epistemologi itu rasionalisme, artinya berbicara tentang sesuatu yang bisa dipahami kan. Termasuk teman-teman berbicara tentang teori-teori organisasi
itu berbicara tentang sesuatu yang dipahami dalam proses pengelolaan organisasi. Kan itu. Yang kedua ada idealisme organisasi. Idealisme organisasi itu adalah harapan-harapan yang ingin dicapai, harapan-harapan yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi. Idealisme ini biasanya memang tertulis dalam visi dan misi, dalam visi khususnya ya. Walaupun bisa jadi sesuatu itu tidak bisa tercapai, maka ini menjadi sesuatu yang sangat diperlukan dalam sebuah organisasi. Yang ketiganya berbicara tentang aksiologi. Ketika berbicara aksiologi itu berbicara nilai. Nilai apa yang mau diberikan, nilai apa yang mau didapatkan dari lahirnya sebuah organisasi. Ini yang perlu teman-teman pahami ketika ya idealnya sih ketika membangun dan memikirkan sebuah organisasi. Ketika membentuk dan membangun sebuah organisasi kan. Tapi kalau tidak berpikir ini maka saya yakin bagi teman-teman pun juga akan mengalami kesulitan untuk berpikir ini. Oke, yang selanjutnya saya ingin menyampaikan materi. Nah, ini agak misah ya materinya, soalnya landasan filosofis kemarin agak kelewat terus terang saja. Saya mohon maaf sebelumnya agak kelewat. Yang kita lanjutkan pembahasannya terkait dengan sambungan materi yang kemarin itu adalah tipe-tipe organisasi. Tipe organisasi ini itu kurang lebih ada 4 ya. Yang pertama adalah profit murni, pure profit organization kan gitu, organization kan, pure atau profit murni organization atau pure profit organisasi profit murni. Apa ini? Mari kita lihat berdasarkan kriterianya organisasi murni profit itu atau pure profit organisasi itu memiliki tujuan. Tujuannya apa saja? Kita lihat tujuan dari organisasi profit ini, murni profit ini menyediakan barang, artinya membuat karya barang. Yang kedua menyediakan atau membuat jasa. Kebutuhannya, kepentingannya untuk apa? Kepentingannya adalah untuk mendapatkan laba yang sebanyak-banyaknya. Untuk siapa laba itu? Untuk pemiliknya atau untuk pemodal. Ya, untuk apa di kemudian hari? Untuk mendapatkan, untuk menghasilkan sebuah kesejahteraan pemilik. Jadi kalau organisasi profit itu lebih cenderung ke kesejahteraan pemilik, maka dia akan berpikir tentang bagaimana mengeluarkan modal sekecil-kecilnya mendapatkan untung yang sebesar-besarnya. Beda lagi dengan organisasi sosial nanti, mendapatkan atau apa? Memberikan sesuatu yang semaksimal mungkin untuk mendapatkan kepuasan psikologis. Nah, dalam bahasan organisasi atau manajemen organisasi di perusahaan-perusahaan atau dari teori-teori di buku-buku, maka ini dikenal dengan sektor swasta. Organisasi murni profit murni ini atau pure profit organisasi ini sumber dananya adalah yang pertama investor swasta, artinya dalam tanda kutip pemilik modal, investor swasta atau siapa saja yang diajak bergabung, dalam tanda kutip bisa jadi pemegang saham. Yang keduanya adalah kreditur, artinya ada orang-orang yang dilibatkan untuk memberikan untuk menghasilkan untuk mengolah pembiayaannya lalu di kemudian hari ya diberikan keuntungan. Siapa itu? Tentunya di sini juga ada pemilik saham. Biasanya ada pembagian saham teman-teman pernah dengar. Oke. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah tipe organisasi yang semi profit, quasi profit organization kan gitu. Organisasi yang semi profit. Organisasi semi profit itu seperti apa? Nanti kita lihat. Oke. Di sini kita lihat organisasi semi profit itu yang pertama memiliki tujuan. Tujuannya untuk apa? Pertama menyediakan barang. Ya, produksi barang saja. Yang kedua menyediakan jasa. Ya, menyediakan jasa. Semi profit ini pasti mendapatkan keuntungan. Keuntungannya untuk siapa? Tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan keuntungan dan yang lainnya tergantung kesepakatan yang dibentuknya. Sesuai keuntungannya apa? Tujuan-tujuan ini dari apa?
tujuan yang ingin dicapainya itu sesuai dengan kehendak pemilik. Dalam sektor lain ini dikatakan masih masuk kategori sektor swasta, semi profit. Artinya ada organisasi yang berbicara tentang uh, profit murni tidak, gitu ya. Tapi sosial murni pun juga tidak. Jadi 50-50. Ini ada organisasi yang seperti ini. Kalau hari ini sudah masuk pada kategori organisasi yang BUMN ya. BUMN itu sebetulnya organisasi yang di bawah pemerintah. Awalnya memang berbicara tentang layanan jasa, bagaimana menyesuaikan itu semua. Akan tetapi dia sudah melakukan proses lakukan apa bahasanya, kira-kira jual beli ya, bikin produk dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain dia tidak mau rugi juga. Kalau rugi pun bisa jadi negara sebetulnya yang dirugikan. Tapi ini masuk kategori sektor swasta. Ya, sektor swasta ini biasanya swastaisasi yang dilakukan. Oke, yang ketiganya, sumber dananya eh, organisasi semi profit ini sumber dananya dari mana saja? Yang pertama dari investor swasta, yang kedua dari investor pemerintah, artinya pemerintah memberikan sumbangan, memberikan atau menanam saham di situ. Yang ketiganya ada kreditur, kan itu, ada masyarakat umum yang melakukan kredit, memberikan kredit di situ. Yang selanjutnya siapa lagi? Para anggota yang terlibat dalam organisasi itu atau dalam perusahaan. Oke, yang ketiganya ada semi non profit, quasi non profit organization, kan itu, organisasi semi profit. Organisasi semi profit itu seperti apa? Kita lihat. Oke, inilah organisasi non profit, semi non profit. Jadi tidak profit murni, juga tidak sosial murni. Dia memiliki tujuannya itu adalah menyediakan barang. Yang kedua, menjual barang. Coba perhatikan, menyediakan barang dan menjual barang. Kan itu. Menyediakan barang dan menjual barang ya. Sorry, ada telepon yang masuk. Menyediakan barang dan menjual barang. Untuk siapa? Untuk melayani masyarakat. Menyediakan barang, organisasi semi non profit ini yang pertama bertujuan menyediakan barang atau menjual barang. Untuk siapa? Untuk melayani masyarakat dan mendapatkan keuntungan surplus. Mendapatkan keuntungan surplus itu begini, asal tidak hancur, asal tidak rugi saja, itu sudah masuk surplus. Artinya mendapatkan sesuatu memang tidak mesti berlipat ganda, akan tetapi surplus saja. Jadi kalau keluar 1.000 terus dapat manfaat, dimodalin itu, setelah itu diolah, dijual dan sebagainya, dapat 1.000 lagi, akan tetapi punya keuntungannya adalah manfaat masyarakat. Ini sesuatu ada masuk kategori semi non profit. Sumber dananya dari mana? Yang pertama, pembiayaannya dari investor. Organ yang seperti ini dari investor. Investornya siapa saja? Itu bisa pemerintah dan bisa investor swasta dan kreditur, kan itu. Kreditur, kan itu. Ini menjadi bagian yang sangat penting dikelola atau dipahami bagi teman-teman. Ada tipe organisasi yang seperti itu. Oke, jadi semi non profit, atau quasi non profit organisasi. Oke, yang keempatnya adalah organisasi yang murni non profit, pure non profit. Jadi murni non profit artinya tidak berbicara tentang persoalan keuntungan, akan tapi berbicara tentang layanan jasa. Apa saja ini? Mari kita lihat. Kita tutup dulu. Oke, mari kita lihat ini. Organisasi murni atau organisasi non profit itu kita lihat di sini ya, yang teman-teman akan perdalam itu. Yang pertama pasti organisasi ini memiliki tujuan juga. Tujuannya adalah menyediakan barang. Yang kedua menyediakan jasa. Ya, menyediakan barang, jasa. Tapi kita lihat menyediakan barang dan jasanya ini kira-kira untuk apa? Untuk siapa? Untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
menyediakan barang atau menyediakan jasa. Maksud menyediakan barang itu begini, teman-teman tahu Persis Muhammadiyah, dia membuat produk juga. Bisa saja fikih NU, fikih Persis, fikih Muhammadiyah itu kan produk dari sebuah organisasi. Yang kedua menyediakan jasa, artinya NU Persis itu mendidik masyarakatnya, dan kalau di kemudian hari jasa-jasa dari masyarakat yang telah dididiknya itu berguna untuk masyarakat, berfungsi untuk masyarakat. Untuk apa? Untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam tanda kutip, mayoritas hari ini pengajian-pengajian A, B, C dimanapun kadang-kadang ini atau ini masuk dari produk-produk organisasi non-profit. Bentuknya apa? Jasa. Lahirnya kiai, lahirnya ustadz, lahirnya ilmuwan, lahirnya orang-orang yang peduli terhadap keberagamaan, itu adalah produk-produk dari sebuah organisasi yang pure non-profit. Yang non-profit. Mari kita lihat lanjutannya. Organisasi non-profit ini sumber dananya dari mana? Sorry ya. Murni non-profit. Sumber pendanaannya dari mana? Itu bisa saja pajak. Dari agak ini. Pajak. Ya. Ini erat kaitannya dengan organisasi yang dibentuk kayak sekolah, sekolah pemerintah, sekolah negeri, sekolah swasta. Ini masuk pada kategori ini. Dan nanti akan dibagi lagi. Jadi sumber pendanaan. Jadi organisasi pure non-profit. Dari mana saja organisasi pure non-profit itu mendapatkan sumber pendanaan? Yang pertama pajak, retribusi, utang, obligasi, laba, badan usaha, BUMN, BUMD, terus hibah, terus apalagi sumbangan penjualan aset negara. Jadi dari sini bisa kita lihat kalau siapa yang lembaga-lembaga yang bisa menarik pajak, jelas lembaga yang ada di bawah pemerintahan. Terus retribusi, siapa yang bisa menarik ini jelas juga, siapa yang bisa mengutangin kan itu jelas juga, obligasi jelas juga, landasan usaha, BUMN, BUMD, terus yang struktur dengan yang masih dalam struktur pemerintahan ini ada di sini. Dan perlu kita ingat dari organisasi pure, dari organisasi murni non profit ini, di sini nanti akan lahir dua organisasi, yaitu organisasi sektor publik dan organisasi privat. Organisasi privat masuk ke yang atas tadi, yang di atas tadi artinya yang usaha murni. Nah, kalau organisasi publik adalah organisasi yang tujuannya adalah melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi ada dua kategori, ada organisasi non profit di bawah pemerintahan yang seperti perpajakan, kantor polisi, terus penjara kan itu masuk, termasuk rumah sakit awalnya kan, tapi rumah sakit mulai bergeser. Termasuk di dalamnya adalah ada NU, Persis, Muhammadiyah, adalah organisasi non profit murni. Inilah teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya berharap teman-teman mencoba untuk memahami ini semua. Insya Allah akan saya bagikan PowerPoint ini untuk teman-teman pahami lebih dalam ya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Untuk absennya silakan dilakukan absen di grup, dan syukur-syukur di Inos tidak ada masalah. Kalau di Inos ada masalah, saya minta di grup saja. Yang kedua, saya minta komen-komen ya, kalau seandainya nanti di upload materi ini saya upload di YouTube, saya minta komennya sebagai salah satu bentuk kehadiran. Baik, terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon